فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya halaman 52. Qala al-mu'allif asbahullah isbatur rijl wal qadam lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan adanya kaki dan telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala punya kaki, punya telapak kaki. Tapi ingat, jangan pernah disamakan dengan kaki dan telapak kaki manusia. Itu salah. Paham ya? Harus kita yakini Allah taala punya kaki, punya telapak kaki yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Jangan dibayangkan sama. Kalau antum dan kita bayangkan sama, sudah di awal permulaan gagal memahaminya. Kalau sudah gagal memahaminya, ujung-ujungnya menolak. Berarti enggak ada, biar enggak sama. Paham ya? Dikondisikan. Jadi Allah taala punya apa? Punya kaki dan punya apa? Telapak kaki. Kita lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qauluhu, disimak itu yang punya kitab. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzah fiha rijlah. Wa fi riwayah 'alaiha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqul qad muttafaqun alaih. Kita artikan dulu. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW dan senantiasa terus la tazal, sudah kita lewati di malam ya, termasuk akhwatnya siapa? Kana. Nafyun nafyi isbat. Meniadakan sesuatu ditiadakan maknanya menetapkan. Dari la tazal bukan tidak, bukan jangan, tapi senantiasa. Dan senantiasa terus menerus. Neraka jahanam Allah taala timpakan di dalamnya, maksudnya orang-orang yang ditimpakan, orang-orang yang dimasukkan, orang yang dilemparkan di dalam neraka jahanam. Wahiyat taqul, dalam keadaan neraka tersebut berkata hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Nah, karena Allah taala waktu itu bertanya, ya kan? Nah, barakallahu fiik, bertanya kepada neraka jahanam, apa itu ayatnya itu? Yauma naqulu li jahannam halim talaqi, ya, yauma naqulu li jahannam halim talaqi wa taqulu hal min mazid. Suatu hari yang Allah taala mengatakan kepada neraka jahanam, halim talaqi? Ya kan gitu kan? Apakah kamu sudah penuh? Neraka mengatakan hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Nah, ini hadisnya. Hatta yad'a rabbul izzah fiha rijlah, hingga Rabbul alamin, itu maksudnya Rabbul izzah itu Rabbul alamin, meletakkan kakinya di atas neraka tersebut. Wa fi riwayah 'alaiha, di atasnya. Paham ya? Fiha 'alaiha semakna. Nah, meletakkan di atasnya qadamah, telapak kakinya, fayanzawi ba'daha ila ba'd, akhirnya sebagiannya berhimpit-himpitan terhadap sebagian yang lainnya. Yanzawi itu berhimpit-himpitan, penuh itu istilahnya. Fataqul qad cukup. Qad artinya hasbi, cukup. Paham ya? Naam, muttafaqun alaih. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, dikondisikan syarahnya qauluhu la tazalu jahannam ismun min asma'in nar. Sudah kita lewati juga. Jahannam itu adalah salah satu nama daripada nama-nama neraka. Paham ya? Sebagian berpendapat ini Arab atau Ajam, ya. Kebanyakan ahli nahwu menyebutkan di bawah itu catatan kaki. Para ulama sedang pendapat mengenai asal usulnya. Nah, kebanyakan ahli nahwu mengatakan itu ajamiyah, bahasa Ajam, jahannam. Paham ya? Tapi sebagian mereka ada yang mengatakan naam Arabiyah. Intinya kita tahu Jahannam itu salah satu nama daripada nama-nama neraka. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Qila sumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan Jahannam? Kenapa dinamakan neraka Jahannam? Li bu'di qa'riha, karena jauhnya naam qa'r itu paling dalamnya, paling dasarnya. Apa itu terjemahannya yang mudah? Naam, qa'r itu bagian paling dalam. Apa? Jauh dasarnya. Iya, jadi paling karena jauhnya dasarnya. Paham ya? Jadi dasarnya paling bawahnya jauh sekali. Paham ya? Nah, dalamnya itu jauh sekali, panjang sekali dalamnya. Kalau dilemparkan sesuatu itu sampai paling dalamnya berapa tahun itu? Sab'una kharifa, 70 tahun, ngeri. Dan tahunnya itu belum tentu tahun dunia. Ya kan? Yang jelas ngeri, barakallahu fiik. Allahumma
sallim sallim. Wa qila li dzulmatiha, ada yang mengatakan kenapa namakan jahannam karena gelapnya di dalamnya. Minal juhumah. Paham ya? Yang artinya gelap. Wa hiya adzulmah, kegelapan, gelap. Yulqa fiha, dilemparkan di dalamnya ahluha, penduduknya. Ngeri. Sudah penduduk neraka dilemparkan lagi. Allahumma sallim sallim. Wa hiya taqul, dalam keadaan neraka itu mengatakan hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Ay tatlubuz ziyadah li sa'atiha. Lihat ini. Neraka malah minta tambahan karena masih luasnya. Waqad wa'adahu Allah an yamla'aha. Dan sungguh Allah telah menjanjikan akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Dalilnya apa? Ini awalnya apa ayatnya awalnya? Ada awalnya. La amla'anna jahannama min jinnati wan nas ajma'in, itu ada awalnya, itu ada awalnya. Surat apa? Surat Sajdah itu kan? Ada ingat enggak? Ayatnya itu. Coba cek situ. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, itu sahih. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kalau seandainya kami mau, kami akan berikan hidayah masing-masing orang, dikasih hidayah masing-masing. Walakin haqqal qawlu minni, akan tapi telah benar ucapanku. Namanya ketetapan Allah Taala. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Maksudnya penduduknya neraka jahanam di antara jin dan manusia itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mafhum insyaallah? Nah, Allah janji ingin memenuhinya. Hatta yada'a Rabbul Izzah fiha rijlah, sampai Rabbul Alamin Allah Taala meletakkan kakinya. Nah, lima kanatin nar, dikarenakan neraka tersebut fi ghayatil kibar wasa'ah, dikarenakan luas dan lebar, besar. Waqad wa'adahu Allah mal'aha, dan sungguh Allah telah menjanjikan untuk memenuhinya. Wa kana muqtada rahmatihi subhanahu, dan ini sebagai tuntutan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzib ahadan bighairi jurmin. Haqqaqa wa'dahu wa wada'a 'alaiha rijlah. Maksudnya termasuk tuntutan keharusan rahmatnya Allah taala, Allah taala tidak mengadab seorang pun tanpa adanya apa? Dosa. Jadi diadab itu karena dosa. Paham ya? Nah, di sini mewujudkan, merealisasikan janjinya dengan apa? Dan Allah Taala meletakkan di atasnya kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'd. Kemudian sebagiannya itu menghimpit sebagian yang lainnya, besar-besaran maksudnya. Penuh. Ay yandam ba'daha ila ba'd. Saling bergabung, saling tergabungkan. Paham ya? Maksudnya saling menempel sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Wa yatalaqa tarfaha, dan ujung ke ujung saling nempel. Karena saking penuhnya, banyaknya itu. Wala yabqa fiha fadlun an ahliha, dan tidak ada di dalamnya tersisa sisa pun. Paham ya? Dari apa penduduknya, maksudnya semuanya ada di situ. Semuanya masuk itu, enggak ada sisa yang enggak dapat. Maksudnya enggak ada sisa yang enggak dapat di neraka. Paham maksudnya? Enggak ada yang sisa kemudian dikeluarkan, enggak ada, tetap penuh, semuanya masih itu, yang penduduknya. Paham ya? Nah, fatakul, kemudian neraka mengatakan qad ay hasbi wa yakfini, cukup bagiku, cukup. Jadi, barakallahu fik, dikatakan cukup. Wasyahid min hadis, inti dari hadis ini, ana fihi isbatur rijl wal qadam lillahi ta'ala ala wajhil la'ib bihi subhanahu. Bahwasanya di dalam hadis ini ada penetapan kaki dan telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Al-wajhul la'ib, sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan makhluknya. Kaki kita, telapak kaki kita beda-beda kan? Jangan disamakan dengan telapak kaki dan kaki Allah Taala. Salah. Itu namanya apa? Tamsil, enggak boleh. Paham? Diperhatikan itu. Wa huwa min sifatiz dzat kal wajhul yad. Yang mana kaki dan telapak kaki ini termasuk sifat dzatiyah bagi Allah Taala. Kal wajhul yad, seperti wajah dan apa? Tangan. Apa sifat dzatiyah kemarin definisinya? As-sifatul lati la tanfak, la tazal walam yazal muttasifan biha. Sifat yang senantiasa ada dan terus-menerus Allah Taala tersifati dengannya, itu dzatiyah namanya. Paham ya? Nah, wajhiyat wallahu taala alam. Wa qad ghalita fi tafsir hadzal hadits al-mu'attilah haitsu qalu qadamah na'un minal khalq. Allahul musta'an, lihat ini. Sungguh telah keliru. Nah, barakallahu fiik, di dalam menafsirkan hadis ini al-mu'attilah. Al-mu'attilah enggak usah nanya, sudah mereka kelompok sesat mereka.
Nah, keliru mereka dalam menafsirkannya. Haitsu qalu ketika mereka mengatakan qadamahu, qadamah itu qadam itu adalah nau'un minal khalqi, adalah salah satu macam atau jenis dari ciptaan Allah taala. Wa qalu mereka juga mengatakan rijlah, rijlah itu jama'atun nas, sekumpulan jamaah dari kalangan manusia. Kama yuqal rijlu jaradin, sebagaimana dikatakan secara di dalam bahasa Arab rijlu jaradin maknanya apa? Jamaah kumpulan belalang. Kumpulan belalang, rombongan belalang. Waraddu ala hadza bantahan terhadap ini an yuqal dikatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hatta yad'a, hingga Allah taala meletakkan walam yaqul hatta yulqi. Paham ya? Hingga Allah taala meletakkan apa? Kakinya atau meletakkan apa? Telapak kakinya, dan tidak mengatakan hatta yulqi, sampai apa? Sampai melemparkan. Kalau jamaah kan bisa melemparkan, tapi ini Allah taala meletakkan. Ya, berarti benar-benar meletakkan kakinya itu loh, bukan meletakkan jamaah. Kama qala fi awal hadis yulqa fiha, sebagaimana katakan di awal hadis yulqa fiha. Kalau yulqa fiha dilemparkan, dicampakkan di dalamnya. Siapa dilemparkan penduduknya? Wa aidan al-qadam la yasih tafsiruhu bil qaum la haqiqah wa la majaza. Artinya apa? Dan juga bahwasanya qadam, apa itu qadam? Telapak kaki itu tidak dibenarkan menafsirkannya dengan kaum. Bahwasanya maknanya adalah kaum, ya Allah Taala meletakkan suatu kaum, itu enggak benar. Tapi benar-benar Allah Taala meletakkan apa? Kakinya atau telapak kakinya. Ini tadi yang menafsirkan qadam itu adalah kaum, ini enggak benar secara hakikat, tidak pula secara majaz. Mahu insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.